ketika kalian berada di pondok pesantren, tentu akan sering bertemu atau membaca kitab kuning. Dan kitab kuning itu berbeda dengan kitab atau buku-buku yang lainnya. Ada sedikit atau mungkin banyak perbedaan pada kitab kuning yang dipelajari di pondok pesantren salaf dibandingkan dengan pondok pesantren yang non-salaf. Karena apa-apa yang kita pelajari di pondok pesantren salaf itu adalah kitab-kitab yang sudah dipelajari, yang sudah dikaji oleh guru-guru kita sejak dahulu kala. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, kitab-kitab yang kita pelajari itu sudah dikaji oleh guru-guru kita. Dan beliau-beliau tidak sembarangan dalam memilih kitab yang beliau kaji, enggak sembarangan. Enggak karena beliau suka dengan nama kitabnya, bukan karena beliau ini fanatik dengan salah satu ulama, tidak. Namun beliau memilih kitab yang dikaji oleh para santri-santri ini melalui sebuah proses. Seorang guru itu sangat-sangat paham dengan karakter muridnya. Bagaimana si fulan A, bagaimana si fulan B. Ini guru-guru sangat paham dengan karakter dari murid-muridnya. Maka dari itu enggak sembarangan guru-guru kita dulu ini memberikan kurikulum kitab yang ada di pondok sudah tertata rapi, itu sudah diatur sedemikian rupa oleh beliau-beliau. Bukan karena sebuah rasa ta'assub atau fanatik, bukan karena suka dengan namanya atau dan sebagainya, tidak. Tapi memang sudah dipilih oleh beliau-beliau untuk kita kaji. Dan tentunya dalam mengkaji kitab-kitab tersebut, antara satu kitab dengan kitab yang lainnya, ini pasti akan terdapat beberapa perbedaan. Salah satunya dari segi bahasa atau dari segi penataan kalimat-kalimat. Sering sekali ketika saya baca kitab karangan ulama A, ulama B, ini dalam menyampaikan pendapat beliau berbeda bahasanya. Dalam artian ketika kita ini ingin memahami kitab yang kita pelajari, kita harus pahami dulu karakter beliau seperti apa. Kalau kita ini ingin memahami teman kita, tentu kita harus paham bagaimana karakter teman kita tersebut. Kalau kita enggak paham dengan karakter teman kita, ya tentunya akan salah paham antara kita dengan teman kita. Satu contoh, semisal teman kita orangnya berkarakter suka bercanda, lalu kita karakternya terlalu serius. Lah kita belum
mengenal teman kita yang suka bercanda itu, lalu kita ngobrol, lalu dia nyeletuk dengan niat guyonan. Nah kita karena belum paham dengan karakter teman tadi itu, kita akan merasa tersinggung. Jadi satu kunci dalam memahami kitab kuning adalah kita harus paham karakter musonef tersebut. Kita harus paham itu dulu. Mulai dari segi idroknya beliau itu bagaimana, atau jalan pikirannya itu beliau bagaimana jalan pikirannya. Ini terkadang beda. Di kitab Fathul Qorib, di kitab Mu'in, di kitab Mahali, kitab Baju dan sebagainya. Ini kadang-kadang berbeda, dari penyampaiannya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan antar ulama juga disebabkan dengan zaman, dengan waktu. Sebuah kitab karangan ulama kuno, ulama salaf, itu berbeda bahasanya dengan karangan ulama-ulama yang mutaakhirin. Antara kitab karangan Imam Syafi'i dari segi tata bahasanya, ini berbeda dengan kitab karangan Imam Nawawi atau bahkan Imam Rafi'i dari segi bahasanya. Meskipun satu madhab, tapi terkadang ada perbedaan sedikit dalam bahasanya. Nah itulah satu tantangan kita sebagai musawirin untuk bisa memahami tiap-tiap lafadz, tiap-tiap kata yang ada di sebuah kitab. Satu kitab dengan kitab yang satu ini pasti berbeda dari segi bahasanya. Dan ini yang perlu kalian pahami. Dan kemudian di samping kita memahami kitab-kitab yang kita pelajari di pondok, kita juga harus paham dengan situasi yang ada di masyarakat sekitar. Sering sekali disampaikan oleh guru kita bahwasanya seorang faqih, seorang alim, seorang yang ahli fikih itu adalah orang yang bisa menggabungkan antara ilmu yang dia punya dengan wakil, dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Kita belajar di pondok, mengaji kitab, tentunya akan banyak menemui khilaf-khilaf bainal ulama. Qaul awal, qaul tsani, qaul tsalits, bahkan sampai akwal-akwal. Ini mendorong kalian untuk bisa berpikir luas, jangan berpikir kaku, jangan hanya kaku pada satu pendapat saja. Tapi bagaimana kita ini bisa menerapkan qaul yang paling maslahat di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu kalian harus paham dengan khilaf-khilaf bainal ulama. Jangan sampai kalian ini terlalu fanatik dengan satu ulama, akhirnya sampai-sampai memberikan
hukum salah kepada yang lainnya. Sifat fanatik yang berlebihan itu tidaklah baik. Contoh ketika kalian fanatik kepada satu ulama. Ketika ulama itu mengatakan A, yang lainnya mengatakan B, karena kalian terlalu fanatik dengan ulama tersebut, akhirnya menyalahkan ulama B, ulama C, dan seterusnya. Intinya yang tidak sesuai dengan ulama yang kalian fanatiki, semua salah. Lah ini yang tidak pas. Ini namanya fanatik yang buta. Fanatik buta. Nah, maka dari itu, kalian dalam mengkaji kitab kuning harus paham dengan khilaf-khilaf bainal ulama, kita ambil yang mana yang paling maslahat untuk masyarakat sekitar. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang berpikiran kaku, tidak luas, jangan sampai. Ketika kalian di tengah-tengah masyarakat harus bisa adaptasi, harus bisa berbaur dengan masyarakat. Bagaimana keadaan masyarakat sekitar, kita harus bisa mengkondisikan dengan apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan dari pondok pesantren.